Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Nah, kelihatan kan ngamuk-ngamuk dia menuduh Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo juga dibilang pengkhianat. Gak ada takut-takutnya nih orang nih sama Pak Prabowo. Dilempar HP ntar. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih. Ya, di video kali ini saya akan menginfokan tentang Bahar Smith. Si Bu Cherry, boleh chat sendiri. Baru-baru ini dia melakukan persidangan tentang kasus kabar bohong, penyebaran berita bohong tentang Laskar FPI yang katanya dianiaya, kemudian ada bekas luka, kemaluannya dibakar dan lain sebagainya. Dia disidang dan dalam sidangnya dia berkata bahwa dia tidak senang videonya diunggah di YouTube. Kenapa? Karena dari video itu akhirnya terkuak kabar berita bohong yang akhirnya menyeret dia ke pengadilan. Gak senangnya karena itu. Tapi kalau misalkan video ini gak menyeret dia ke sana, ya pasti dia senang-senang aja kan, dapat AdSense lagi ya nggak. Jadi dia ini yang membuat dia nggak senang adalah ya karena terkuak akhirnya tabiatnya dia bahwa dia suka menyebarkan berita bohong, kemudian juga berbicara ngawur, maki-maki pemerintah, itu yang dia nggak senang. Tapi AdSense-nya jadi terima aja. Dia bilangnya bukan dia yang upload, adminnya kali. Iya juga sih ya. Tapi yang menarik lagi nih, setelah sidang, beredar video ada perbincangan Bahar dengan seseorang yang nggak tahu siapa karena dia lagi pakai masker. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Kenal Mas Aziz. Makanya anak sendiri. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Nah, kelihatan kan ngamuk-ngamuk dia menuduh Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo juga dibilang pengkhianat. Gak ada takut-takutnya nih orang nih sama Pak Prabowo. Dilempar HP ntar. Iya, kalau bicara tentang Haikal Hasan, memang beberapa waktu yang lalu Haikal Hasan ini kabarnya mengundurkan diri dari PA212. Dibilang alasannya karena alasan pribadi, fokus sama keluarga katanya. Tapi banyak yang menduga Haikal Hasan ini memang dipecat. Karena apa? Karena dia sepertinya takut untuk menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada dirinya. Karena kesalahan dia sendiri pada waktu itu yang ngomongin Pak Soekarno tukang penjarahan ulama lah. Kemudian yang ngaku mimpi ketemu Rasul saat pemakaman 6 teroris yang mati di kilometer 50 tol Cikampek itu. Jadi dia ada ketakutan sendiri. Akhirnya di suatu video dia ini berbicara untuk ya kita ini harus dukung pemerintah. Apapun kebijakan pemerintah kita harus dukung begitu. Jadi seakan-akan dia ini membelot dari kubu sebelah. Nah ini mungkin yang dibilang dia ini seorang pengkhianat. Tapi nggak tahu juga apa sebetulnya yang mendasari si Bahar ini bilang kalau Haikal Hasan ini pengkhianat. Bahkan bisa dibilang baper gitu, kayak orang sakit hati. Nggak ada tempat buat Haikal Hasan di hati Ana. Jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan Ana. Sebetulnya namanya Bahar apa Ana sih? Ya, tapi kalau memang Bahar ini bilang Prabowo adalah pengkhianat, ya memang sudah dari sejak Jokowi memenangkan Pilpres tahun 2019, Prabowo ini kemudian merapat ke pemerintah. Dia berkoalisi, bahkan menjadi menteri. Kemudian Sandiaga Uno juga ikut dalam kabinet Jokowi di tahun 2019, bahkan sampai sekarang. Ini mungkin yang dicap oleh
Bahar sebagai pengkhianat. Padahal kita tahu di tahun 2019 dulu bagaimana mereka ini mendukung Prabowo untuk memenangkan Prabowo dengan segala upaya, dengan memfitnah Jokowi ini PKI, kemudian dengan menyebar hoax kalau nanti Jokowi menang nggak bakal ada lagi azan dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kalah juga, ya kan? Nah, dari dukungan itu yang menggebu-gebu, akhirnya Prabowo merapat ke pemerintahan. Ini yang membuat mereka marah. Seperti yang Bahar tadi ngamuk-ngamuk. Apalagi ketika pimpinan mereka, si Imam Jumbo mereka ditangkap. FPI dibubarkan. Bahar juga ditangkap. Gak ada sama sekali kepedulian dari tokoh yang dulu mereka dukung. Bahkan Anies pun juga cuci tangan. Dia nggak mau ikut campur lagi dengan urusan mereka. Ya kan? Padahal sebetulnya di sisi lain, Partai Gerindra ini nggak sepenuhnya ada di barisan pemerintah. Mereka bermain dua kaki. Kenapa? Ya si Fadlizon. Fadlizon yang sampai detik ini masih ikut-ikutan membela teroris, menyuruh Densus 88 bubar, kemudian masih mengatakan penangkapan yang terduga teroris ini adalah Islamophobia, masih seperti itu. Bahkan baru-baru ini Wakil Ketua Gerindra itu mengusulkan Rizik dan Munarman dan aktivis lainnya untuk diberikan amnesti atau pengampunan, bahkan dibebaskan. Nah, ini kan seolah-olah setelah mereka dilupakan, sekarang kepingin dirangkul lagi untuk memberikan dukungan pada Pilpres 2024 nanti. Seolah-olah kan seperti itu. Jadi wajar saja kalau misalkan Bahar ini ngamuk-ngamuk, ngomongin Haikal Hasan lah pengkhianat, Prabowo pengkhianat, siapa lagi yang dia bilang pengkhianat mungkin. Ya karena memang Bahar ini loyalis banget sama Rizik. Apapun yang dikatakan Rizik dia manut. Itulah yang akhirnya menciptakan kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian masyarakat atau katakanlah umatnya, pendukungnya Bahar ini juga masih tetap terprovokasi, tetap menganggap bahwa pemerintahan ini zalim, menganggap bahwa mereka mengkriminalisasi ulama, Islamophobia, padahal ya yang kita tahu sendiri ya ulamanya mereka ini yang kriminal, masih aja dianggap kriminalisasi ulama. Bahkan kata Islamophobia ini masih menjadi kata yang horor begitu buat mereka. Sedikit-sedikit Islamophobia. Ada terduga teroris ditangkap, Islamophobia. Seorang ustadz yang memperkosa santrinya ditangkap dibilang Islamophobia. Kan kacau nalar mereka ini. Tapi karena dengan kacaunya mereka, dengan kedunguan mereka, ini yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendulang suara. Salah satunya ya sekarang, karena mereka menganggap Prabowo sudah berkhianat, akhirnya suara mereka kemungkinan akan dialihkan ke Anies Baswedan atau kemungkinan juga Sandiaga Uno. Kenapa? Ya, kita lihat aja sekarang, pendukungnya Anies dan Sandiaga Uno rata-rata ini adalah selebriti yang sudah hijrah dan mereka pendukung khilafah. Tapi di sisi lain, Anies berpidato di Lampung kemarin, dia bilang akan menindak tegas manusia intoleran. Anomali banget gitu loh. Jadi kontradiksi. Yang satu ini kepingin mendukung, satunya pengen menggebuk pendukungnya sendiri. Kacau kan? Nah, di sisi itulah kita sebagai pemilih yang cerdas. Mari kita gunakan logika kita. Kita gunakan akal sehat kita untuk memilih benar-benar pemimpin yang sama sekali tidak didukung oleh kelompok intoleran ini. Pemimpin yang benar-benar bertindak tegas untuk menggebuk mereka, untuk menggulung mereka supaya tidak punya panggung lagi untuk menjual agama, mendompleng agama untuk tujuan politik mereka. Setuju ya? Oke, sambil berpikir lagi, kita ngopi dulu. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.